Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizka, mahasiswa Teknik Elektro semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan simulasi terkait toggle switch. Sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin menjelaskan apa sih toggle switch itu. Jadi, toggle switch merupakan komponen elektronik sederhana yang berfungsi sebagai saklar on atau off. Kombinasi toggle switch dengan perangkat mikroprosesor memungkinkan pembuatan sistem kontrol lebih kompleks dan otomatis. Simulasi ini bertujuan untuk memahami cara kerja dan implementasi toggle switch dalam sistem mikroprosesor. Jadi, secara sederhana, toggle switch bisa disebut juga sebagai saklar yang memiliki fungsi sebagai saklar yang dapat mengubah keadaan sirkuit dari posisi on ke off ataupun sebaliknya. Oke, berikut ini adalah jenis-jenis toggle switch atau saklar toggle yang terdiri dari beberapa varian berdasarkan fungsinya. Berikut adalah beberapa jenis toggle switch yang umum digunakan. Yang pertama itu ada SPST, SPDT, DPST, DPDT, TPDT, dan SPGT. Oke, yang pertama itu ada SPST atau single pole single throw, yang bermaksud hanya memiliki satu jalur sirkuit, di mana untuk menghubungkan atau memutuskan satu sirkuit digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan satu sirkuit. Contohnya saklar lampu tunggal. Lalu yang kedua itu ada SPDT atau single pole double throw, memiliki satu input dan dua output, digunakan untuk menghubungkan satu sumber daya ke salah satu dari dua sirkuit. Contohnya saklar pemilihan antara dua perangkat. Yang ketiga ada double pole single throw atau DPST, memiliki dua jalur sirkuit yang dapat berhubungan atau diputuskan secara bersamaan, digunakan untuk mengontrol dua sirkuit terpisah dengan satu saklar. Lalu selanjutnya itu ada DPDT atau double pole double throw, memiliki dua input dan 4 output, dapat menghubungkan dua sumber daya ke dua sirkuit yang berbeda. Contohnya seperti saklar untuk mengubah arah motor listrik. Lalu yang selanjutnya itu ada TPDT. Lalu yang selanjutnya itu ada TPDT. Saklar yang hanya aktif saklar yang hanya aktif saat ditekan, kembali ke posisi semula saat dilepas. Contohnya seperti bel pintu. Lalu ada SPGT, saklar yang tetap berada posisi yang diatur sampai diubah kembali, tidak kembali ke posisi semula secara otomatis. Contohnya saklar lampu yang harus digeser untuk menghidupkan atau menyalakan lampu. Nah, dalam simulasi ini kita juga menggunakan beberapa alat serta bahan yang akan kita gunakan. Oke, next. Dalam simulasi ini kita juga menggunakan beberapa alat serta bahan yang akan kita simulasikan nanti di Proteus, yaitu ada PIC 16F877A atau PIC 16F877. Lalu ada LED, switch, resistor 1K, kristal osilator, dan kapasitor 33. Next. Selanjutnya kita ada langkah kerja. Yang pertama itu buka aplikasi Micro:C atau aplikasi pemrograman IC, kemudian buat file baru. Lalu pilih IC sesuai dengan IC yang akan kita gunakan beserta folder yang akan kita gunakan. Buat kode program yang akan dicoba, kemudian dukung program. Jika ada program yang error, coba amati sebab error yang dan perbaiki. Setelah selesai, buka aplikasi Proteus INC
akan kita tampilkan nanti di slide berikutnya. Lalu upload coding dengan file .head, hasil bentuk program yang sudah dibuat di Microc, kemudian start simulation. Oke, next. Berikut ini adalah gambar rangkaian yang nanti akan kita rangkai pada Microc. Oke, next. Nah, ini adalah kode program yang akan kita lakukan atau kita jalankan nanti di Microc, yang mana tris sama dengan 0 kali 00 titik koma adalah register yang akan mengontrol arah data dari port, di mana 0 berarti output. Tris B sama dengan adalah register yang mengontrol arah data, dan tris B di mana 1 berarti input, atau 0,01 berarti hanya bit paling rendah yang diatur sebagai input, sementara yang lain sebagai output. Lalu ada while 1 adalah loop tak berujung yang memastikan program akan terus berjalan. Lalu ada if dalam kurung port titik F0 sama dengan 1 berfungsi untuk memeriksa apakah tombol yang terhubung ke pin RB0 atau bit 0 dari port B jika ditekan akan bernilai 1. Lalu ada port D. Port D sama dengan 0 kali 55 berfungsi untuk mengatur port dengan nilai 0 kali 55 yang akan menghasilkan pola biner, yaitu 010101 pada pin port. Lalu di sini ada delay. Delay underscore ms dalam kurung 1000 titik koma berfungsi untuk menunda eksekusi selama 1000 detik, 1000 milidetik, atau sama dengan 1 detik. Lalu di situ ada else port sama dengan 0 kali 00 titik koma yang memiliki fungsi jika tombol pada RB0 tidak ditekan, maka semua pin pada port ini diatur ke nilai 0 kali 00 atau semua output mati. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait presentasi ini. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi pada Microc. Contoh tampilan utama dari aplikasi Microc. Ya, jika kalian ingin melakukan sebuah project yang baru, kita harus memencet pilihan New Project terlebih dahulu. Lalu kita pilih yang Standard Project. Lalu kita bisa memberi nama untuk project ini, misalkan seperti saya project UAS. Lalu kita next. Maaf. Ini. Karena tadi saya sudah melakukan ini, mungkin masih ada. Jadi ini finish. Setelah finish, tampilan yang akan muncul itu seperti ini, langsung otomatis ada void main seperti ini. Nah, tapi karena saya sudah memiliki kode program yang sudah saya lakukan tadi, jadi saya akan menggunakan kode program yang tadi ya, yang sudah saya buat. Ini nggak bisa. Nah. Kita Ryzen, kita pilih yang ini.
Nah, di sini saya sudah memiliki kode program yang sudah saya ketik. Nah, di sini sebelum melakukan penyimpanan kode program untuk melakukan langkah selanjutnya di di Proteus, kita dapat melakukan build terlebih dahulu. Nah, gunanya build ini kita dapat mengetahui apakah ada kode program yang error atau tidak. Bagaimana sih cara melihat ada yang error atau tidak? Kita dapat melihat di bagian sini. Apabila terdapat tulisan yang merah, berarti itu ada kode program yang error. Jika tidak, seperti saya ini berarti tidak ada yang error. Setelah itu kita harus stop build. Nah, lalu kita run start bubber. Nah, ini udah selesai. Oke. Nah, selanjutnya ini yang tadi itu akan kita save. Contohnya seperti ini. Bentar, di Nah, kita dapat save file ini ke pencet save ke file, lalu kita pencet save as. Oh ya, sebelumnya saya ingin memberitahu kepada kalian untuk menyimpan file tersebut kita harus mensediakan folder khusus untuk file tersebut karena file ini akan menjadi banyak beberapa file sampai dengan file tersebut tersimpan .hex. Nah, di sini saya sudah memiliki folder file seperti ini, microcontroller. Nah, ini sudah saya simpan. Langkah selanjutnya kita akan melakukan simulasi pada Proteus. Nah, berikut ini adalah tampilan utama dari perangkat lunak Proteus. Jika kalian baru menggunakan Proteus, kita harus memilih yang New Project. Sebentar ya, rada lemot. Nah, di sini kita dapat memberi nama project tersebut. Contohnya seperti ini, ada new project atau itu bebas secara kalian ingin diubah seperti apa atau mau menamai project tersebut apa. Nah, di sini saya ganti contohnya seperti project Nifta. Oke, kita pencet next. Nah, di sini kita pilih yang pilihan simple design. Kita next. Lalu ini juga kita next. Lalu finish. Nah, setelah itu tampilan awalnya seperti ini masih kosong karena belum kita rangkai dengan komponen-komponen yang kita butuhkan. Untuk merangkai komponen tersebut, kita harus mencari komponen yang akan kita gunakan. Kita harus mencet B pada ini, lalu kita ketik. Contohnya, kita menggunakan BIC 16F 877. Nah, di sini ada yang 77A atau 77. Nah, ini juga kita bebas mau menggunakan yang mana aja. Lalu setelah itu kita gunakan LED. Kita pilih yang ini, yang brown. Lalu kita cari lagi switch.
Oke. It's lalu kita cari lagi switch ada resistor. Kita cari resistor yang 1K. Nah, contohnya seperti ini. 1K. Lalu setelah resistor kita cari kristal osilator. Ini. Lalu kita cari lagi kapasitor. Nah, ini kita cari yang kapasitor 33L. Coba bentar. Kok nggak ada ya? Oke, pokoknya seperti itu tadi. Nah, bagaimana sih cara merakitnya? Nah, cara merakit rangkaiannya itu seperti ini. Misalkan kita menggunakan switch. Nah, switchnya itu bebas kita mau taruh di mana aja. Seperti misalkan di sini kita klik 2 kali. Nah, lalu PIC. Kita bebas menaruh PIC-nya ini jadi di sebelah mana. Di sini. Pokoknya itu seterah kalian aja, sekreatif ya kalian ingin menaruhnya di mana. Nah, kebetulan saya sudah mempunyai rangkaian yang sudah selesai, jadi saya akan menggunakan rangkaian tersebut. Kok nggak mau sih? Sebentar ya. Nah, di sini saya sudah memiliki rangkaian yang sudah selesai saya rangkai. Nah, di sini kita dapat memasukkan file yang sudah kita buat tadi. Nah, contohnya seperti ini. Yang ini kita masukin. Contohnya seperti apa? Nama filenya itu harus .hack agar bisa masuk ke Proteus. Kita open, terus oke. Nah, di sini kita taran. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini LED-nya terdapat perubahan nyalanya yang menandakan bahwa tidak ada error dalam rangkaian ini. Nah, kenapa lampu LED-nya ini menyala secara bertahap? Itu karena codingan yang tadi sudah saya beri, yang seperti tadi ada di Microsi, pada delay
itu kan terdapat ada yang 2 menit, 2 menit, 2 detik, ada yang 2 detik, ada yang 1 detik. Nah, itu tergantung daripada codingan kalian. Mungkin sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.